Dan untuk mengulas terkait dengan hal ini lebih dalam lagi pemirsa, terutama mengenai pembebasan WNI dan aturannya, kalau ditilik dari perspektif hukum internasional, kita telah tergabung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, di antaranya Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, serta Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Mariam Rahmayani Yusuf. Halo, selamat malam Prof. Hik dan Bu Mariam, apa kabar? Selamat malam, sehat. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu. Saya ingin ke Bu Mariam. Bu, per saat ini ya kita berbincang, berdialog di Berita Satu kurang lebih pukul 6:30 malam. Apakah sudah ada keterbaruan Bu, informasi yang diterima oleh teman-teman GPCI terkait dengan kondisi dari 4 lagi ya WNI kita yang informasinya dalam pelayaran menuju ke Gaza dan juga untuk upaya-upaya pembebasan dari 5 WNI yang dilakukan bersama dengan tentunya Kementerian Luar Negeri. Apa informasi terbaru Bu yang bisa dibagikan? Iya, kami memang selalu memantau ya, karena di Jakarta ada di DD kita punya command center, lalu di Malaysia ada command center secara negara Asia Tenggara, juga tentunya yang di pusat ya di Turki. Nah ternyata berita memang masih seperti yang tadi pagi ya kita dapatkan, di mana 5 tawanan ini belum ada kabarnya. Jadi dan yang 4 juga ya masih dalam perairan dipantau dan mudah-mudahan ditangkap. Jadi masih seperti yang tadi kita laporkan juga di Hidayat Nur Wahid begitu. Baik, Bu Mariam, 4 lagi ini yang masih berlayar, kontak komunikasi terakhir bersama dengan GPCI kapan Bu terjalin Bu? Nanti di TV dulu. Iya, jadi malam sebelumnya ya, karena memang secara prosedur gitu kan, kalau di latihan waktu kita juga tahun lalu di pelatihan, kalau sudah ada tentara yang mendekat ya, sekitar 10 meter aja itu langsung HP kita dibuang. Jadi pada saat itu sudah tidak ada hubungan. Berarti di 24 jam terakhir ya, 4 itu yang yang tertawan itu 5 orang. Baik, karena memang prosedurnya seperti itu ya, ketika ada militer asing, dalam hal ini militer Zionis Israel terlihat, maka kontak komunikasi langsung terputus dan dibuang telepon genggam tersebut. Baik, nah sekarang kita akan lihat dari perspektif hukum internasional, seperti apa nih Prof. Hik, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel, ini bukan kali pertama ya, dan ini di wilayah perairan internasional. Bagaimana Prof. Hik? Legitimasinya apakah ada atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya legitimasinya tidak ada ya, karena ini di perairan internasional. Itu pertama yang kita perlu pahami, bahwa kalaupun otoritas Israel itu melakukan penggeledahan, kemudian juga pemeriksaan, penahanan, itu sebenarnya ilegal. Seharusnya tidak boleh dilakukan itu. Tapi kita tahu, kalau Israel itu seringkali itu tidak mengindahkan hukum internasional. Yang penting adalah kepentingan nasional mereka. Nah, kita tahu juga bahwa Sumut Flotilla ini kan pergi ke sana tidak semata-mata untuk misi kemanusiaan ke Palestina, tetapi juga bagaimana mendobrak blokade yang selama ini memang diterapkan oleh pihak Israel. Dan kemudian juga konteksnya adalah bagaimana hukum humaniter internasional yang tidak dipatuhi oleh Israel itu ya harapannya bisa dipatuhi. Nah, tadi Ibu Mariam juga sudah sampaikan bahwa mereka yang ikut dalam kapal ini sudah dipersiapkan. Ibaratnya seperti tentara. Mereka mati pun harus mau gitu ya. Nah, karena apa? Demi kepentingan pembukaan blokade ini. Nah, ini permasalahannya sekarang adalah bagaimana pemerintah kita bisa membebaskan. Nah, yang saya khawatirkan kalau pemerintah kita melakukan upaya pembebasan yang sifatnya bilateral ya dengan bertemu dengan Israel itu tidak bisa karena kita nggak punya hubungan diplomatik ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita harus bersinergi dengan negara-negara yang warganya ditahan karena ini masalah dunia dengan Israel, bukan Indonesia dengan Israel. Ini yang kita harus perhatikan ya. Dan kalau misalnya tadi ada keinginan untuk membebaskan, terus terang,
kalau misalnya keinginan itu sangat tinggi, itu Israel dia bisa memanfaatkan untuk bisa memasukkan kepentingan-kepentingan mereka. Misalnya, ya meminta untuk dibukakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ya, kalau misalnya mau membebaskan warga kita. Nah, tentu ini kan tidak bisa. Ini yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana mengkomunikasikan ini kepada masyarakat kita. Ya, ini mohon maaf sekali ya, bukan orang yang ditahan karena ada misalnya waktu itu Menteri Komdigi misalnya ya terorisme, dia meliput terus kemudian di dalam situasi perang lalu kemudian disandra gitu ya. Ini enggak, sejak awal memang beliau-beliau yang ikut di dalam flotila ini tahu betul bahwa ini ada konsekuensinya. Bahkan sudah dikasih training ya kalau misalnya terjadi apa-apa. Ya, jadi di sisi itu pemerintah punya keterbatasan ya untuk bisa membantu. Lain lagi kalau misalnya juga TKI kita yang punya masalah di luar negeri. Memang kalau seperti itu kewajiban pemerintah untuk membantu membebaskan. Tetapi kalau misalnya yang sekarang ini ya itu kan karena kehendak dari para relawan yang mau menembus blokade dari Israel. Dan kita tahu Israel selama ini dia akan keras gitu ya. Tidak memperbolehkan mereka-mereka ini masuk untuk kemudian mendarat di Gaza ya dengan alasan apapun. Nah, itu memang yang sedang dilawan oleh masyarakat internasional. Demikian. Baik, nah kita juga melihat respons dari pemerintah dalam ini Kementerian Luar Negeri yang menyebut telah melakukan beberapa langkah terkait dengan kondisi WNI yang diintersep oleh militer Israel, dan juga kami mencatat tadi juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia sudah bergabung dengan negara-negara dalam menyampaikan kutukan keras seperti Turki, Bangladesh, Yordania, dan juga Spanyol. Pertanyaannya Prof. Hik, apakah langkah ini menurut Anda sudah cukup atau harus ada yang lebih konkret mungkin? Karena kita akan kaitkan pula dengan tadi tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Lantas kan ada beberapa forum sebenarnya Indonesia dan Israel menjadi anggota bersama di situ. Bagaimana kira-kira menurut Anda Indonesia bisa memanfaatkan posisi itu? Di BOP maksudnya? Ya. Kalau di BOP ini juga yang jadi masalah. Kita membela rakyat Palestina, tapi kita harus misalnya ada di dalam BOP yang sebenarnya BOP tujuannya adalah bagaimana bisa menguasai Gaza oleh Israel dibantu dengan oleh Amerika Serikat. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau misalnya kita kemudian melakukan hubungan melalui BOP dengan pihak Israel dan sebagainya, oh mereka akan senang. Mereka akan katakan, oh dengan senang hati. Tapi kita mulai nih tahapan hubungan kita dengan Indonesia. Dengan catatan, jangan kamu minta Palestina untuk merdeka tapi ya. Nah, ini kan jangan. Kalau menurut saya, tetap masalah ini harus diselesaikan secara multilateral ya. Kita bersama negara-negara lain melakukan tekanan kepada Israel. Nah, kayak misalnya pada tahun waktu itu kalau saya tidak salah kapalnya Marmara itu akhirnya Israel sendiri yang akan membebaskan para relawan ini. Tapi menurut saya jangan kemudian pemerintah berkeinginan sekali ya, sehingga apa? Kalau udah berkeinginan sekali, itu yang namanya Israel akan mudah untuk mendikte pemerintah kita. Dan itu yang saya tidak kehendaki terjadi. Seperti itu. Baik, jadi harus berhati-hati ya, banyak langkah yang dihitung ketika memutuskan bagaimana cara untuk menyelamatkan WNI kita yang diintersep dalam kondisi saat ini. Nah, Bu Mariam, apakah dari GPCI juga mendapatkan informasi selain WNI kita, ada berapa banyak sebenarnya total dari para aktivis relawan yang juga diintersep dalam misi Global Summit Flotilla 2.0 ini, Bu? Dan tadi Prof. Hik mengatakan ya, menekankan ini bukan Indonesia versus Israel, tapi dunia versus Israel. Pertanyaannya Bu, apakah sampai dengan saat ini GPCI juga mengetahui sudah ada mungkin koalisi dari beberapa aktivis atau relawan di beberapa daerah atau beberapa negara yang ikut aktivisnya diintersep dan sudah melakukan suatu kerjasama mungkin terkait dengan bagaimana terkait persoalan ini? Ya, jadi kalau kapal yang berangkat dari Turki itu ada 57 dan sudah diintersep tuh 40. Jadi secara kalau jumlah orangnya sudah 332 yang diculik ya. Jadi 5 orang
Indonesia termasuk di dalamnya. Nah, secara GSF sendiri memang dari awal sudah dipersiapkan, ya, itu ada lawyer internasional adalah, ya, itu yang akan apalagi tadi seperti Prof sampaikan, kita nggak punya hubungan bilateral, ya, jadi kita sangat membutuhkan memang dari lawyer internasional dari GSF ini yang akan bersuara, dan mereka pun sudah sebenarnya ya melakukan upaya ya seperti yang dilakukan yang sebelumnya. Jadi kan kapal itu kan berangkat 12 April itu ya dari Barcelona, itu sempat ditangkap di perairan Yunani. Nah itu 2 atau sampai 3 hari lah lalu dibebaskan. Nah cuman untuk yang Tiago dan saya itu sampai 12 hari. Jadi ini pun sebenarnya juga ada peraturan ya, katanya 2 kali 24 jam itu harus dibebaskan. Nah jadi buat kita terus Indonesia dan Malaysia juga nggak punya hubungan ya. Nah ini kita sudah meminta lah bantuan kepada adalah lawyer internasional ini yang karena yang lain tadi ya negara 332 juga ada yang memang punya hubungan juga bilateral dan mereka deal juga. Jadi antara masing-masing negara juga yang dari GSF. Jadi upaya sudah dilakukan. Baik, sudah ada upaya melalui lawyer internasional ya, berarti akan menempuh jalur hukum. Nah, kita akan dalami terkait dengan hal ini, tapi kita harus jeda sejenak. Bapak Ibu tetaplah bersama kami di Breaking News Berita 1. Di tengah dunia yang terus berubah, kita hanya jadi penonton atau ikut menentukan arah masa depan. Kondisi saat ini, ketegangan geopolitik bukan lagi sekadar isu global. Ia menjalar menjadi krisis nyata. Prediksi ini sudah disampaikan. Kita sadar semua di sini betapa kita berada dalam suasana yang sangat penuh dengan kecemasan. Terjadi perang-perang besar dengan risiko yang sangat besar, di mana banyak ahli mengatakan kita berada di saat-saat yang penuh ketegangan. Kita harus memahami arah perubahan dunia untuk siap menghadapi isu global yang nyata. Melalui forum Investor Daily Summit, isu-isu besar bukan sekadar dibahas, tapi dibedah. Di sini, kita belajar membaca arah zaman, memahami kemana ekonomi bergerak. Setiap forum bukan hanya diskusi, tapi ruang untuk menyiapkan langkah strategis. Karena masa depan tidak datang begitu saja, namun bisa kita persiapkan. Investor Daily Summit 2026 segera hadir. Semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Breaking News Berita 1 dan kita lanjutkan dialog. Tadi Bu Mariam sudah mengatakan bahwa dari gabungan beberapa negara yang aktivis ya juga turut diintercept dalam Global Smooth Flotilla 2.0 ini sudah ada bantuan atau upaya
dengan melibatkan lawyer internasional. Nah, saya ingin ke Prof. Hik. Prof. Hik, ini kan suatu langkah yang patut kita apresiasi dan kita dukung juga ya, pelibatan ada ranah hukum yang kita harapkan ini juga menjadi langkah tegas. Nah, sebagai seorang akademisi, Prof, kira-kira menurut Anda, langkah apa yang tidak boleh dilewatkan ketika menyusun gugatan ataupun petisi internasional, apalagi saat ini kan kita lihat betapa masifnya jumlah orang yang turut di-intercept, ada 300 lebih tadi kalau katanya Bu Mariam. Silahkan. Ya, nanti lawyer internasional itu yang akan mempermasalahkan otoritas Israel. Kewenangan untuk masuk ke dalam flotila-flotila di dalam perairan internasional. Lalu mereka juga dipertanyakan kenapa mereka melakukan penggeledahan tanpa seizin dari pemilik kapal. Kemudian kalau ada yang ditahan, kenapa ditahan? Apa dasarnya? Dan kemudian juga kalau mereka ini dibawa ke Israel, kemudian katakanlah masuk ke ruangan tahanan, itu juga ada proses seperti kayak pra-peradilan di Indonesia. Dan itu akan dilakukan oleh lawyer-lawyer ini, ya. Karena misi ini jangan dipikir bahwa misi yang begitu saja gitu ya, kita rame-rame masuk sana. Enggak. Ini semua sudah direncanakan, dipersiapkan, segala konsekuensi sudah dipikirkan. Bahkan para relawan juga mereka akan diberitahu apa konsekuensi-konsekuensi. Nanti Bu Mariam bisa cerita, karena beliau juga salah satu dari relawan. Lalu kemudian mempersiapkan lawyer dan lain sebagainya. Karena misi ini sebenarnya misi, seperti tadi saya katakan, tidak hanya misi kemanusiaan untuk bisa menembus Gaza, menembus blokade sampai di Gaza, memberikan pelayanan kemanusiaan, tetapi juga mempertanyakan ya otoritas Israel tetap berada di dalam perairan internasional dan melakukan blokade itu. Jadi ini memang misi yang kalau menurut saya ya kayak tentara itu siap untuk ya berperang dan mati sampai satu titik seperti itu. Jadi ini juga misi yang sama. Ini bukan misi yang mohon maaf fun-fun atau apa. Jadi beliau-beliau yang menjadi relawan-relawan itu punya intensi bahwa kezoliman dari Israel ini harus diruntuhkan meskipun nyawa mereka jadi taruhan seperti itu. Baik, tapi koreksi jika salah ya Prof ya. Proses ketika sudah masuk ke ICC biasanya juga tidak bisa kita harapkan dengan cepat ya. Nah, lantas Prof, menurut Anda dengan situasi yang coba dilakukan ya, pemerintah melakukan upaya diplomatiknya sendiri, kemudian juga lawyer internasional melakukan upaya hukumnya sendiri. Nah, apakah dua hal ini bisa dikombinasikan sehingga memberikan dalam tanda kutip mungkin tekanan untuk agar atensi khusus diberikan terkait dengan persoalan ini? Jadi gini, yang kalau dimaksud ICC itu adalah International Criminal Court, ini tidak akan berujung ke ICC. Ini nanti lawyer-lawyer internasional itu akan berproses di pengadilan Israel. Ya, jadi mempertanyakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh otoritas Israel dan itu dipertanyakan di pengadilan Israel. Oke. Ya. Nah, jadi di situ bukan di ICC. Itu yang pertama. Lalu kedua, sekarang kan agak aneh ya kalau misalnya warga kita sudah mengatakan saya pokoknya rela, saya akan tembus ini, saya akan mau masuk dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika mereka ditahan, mereka minta tolong kepada pemerintah kita. Pemerintah kita kan bingung. Pemerintah kita kan sudah juga memberitahu, hati-hati ya kalau misalnya masuk ke sini Anda akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Jadi di sini tidak bisa dikompromikan menurut saya. Baik Prof. Hik dan juga Bu Mariam, kita tahan sebentar dialognya karena kita akan langsung mengikuti ke kantor KSP, kantor staf kepresidenan untuk mengikuti terkait dengan pernyataan dari KSP perkembangan isu-isu terkini. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali. Tadi sebelum ketemu kepala BGN pun saya dipanggil oleh Wapres, judulnya itu juga. Jadi bagaimana perbaikan-perbaikan masalah BGN sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar betul-betul menguasai masalah dapur. Sehingga untuk
perbaikan kedepannya masalah BGN. Ya lah, mudah-mudahan lah ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara offline memang tentang ada warga negara Indonesia yang ditahan oleh tentara Israel. Memang betul saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini dan tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Jadi ini kapalnya, jadi GSF 2.0 ya, di sekitar perairan Siprus, Mediterranean Timur. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, dari 9 warga negara Indonesia, anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, 5 warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap. Sementara ada 4 warga negara Indonesia lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterranean Timur. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Selanjutnya perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Dan Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol. Suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Dan perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan otoritas setempat. Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Saya rasa itu yang keterangan pers yang ingin saya sampaikan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oh, agenda rapat paripurna. Oh, saya diundang. Ya kita koordinasi saja nanti. Saya belum ada hal-hal yang kami laporkan secara signifikan. Dan untuk kegiatan besok, Presiden itu akan menghadiri pameran ya para pengusaha-pengusaha minyak Indonesia Petroleum Association. Jadi banyak pengusaha-pengusaha minyak ya di ASEAN ya yang akan hadir. Ini kan hanya semacam ulang tahun lah seperti itu yang nanti akan dihadiri oleh Bapak Presiden.
sampai untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini. Terima kasih, selesai. Baik, kita akan kembali pemirsa untuk menanyakan mungkin closing statement-nya dari Bu Mariam terkait dengan tadi bagaimana langkah-langkah pemerintah dan harapannya Bu untuk proses melibatkan berbagai pihak dalam pemulangan WNI dan memastikan bahwa WNI kita yang masih berlayar ini dalam kondisi yang aman. Mungkin dari Bu Mariam baru lanjut Prof Hik, silakan Bu Mariam. Ya, dari statement ini memang sepertinya sudah dipersiapkan di kedutaan-kedutaan besar seputar Palestina yang kemungkinan mereka akan mendarat di situ. Ya, kami memang sangat mengharap yang ditawan ini 5 orang sudah dipersiapkan tentunya nanti mungkin paspornya ketika nanti sudah ditahan, lalu secara teknis ya kesehatan ya ataupun nanti ya kita tidak berharap luka ya. Tapi secara medis sudah disiapkan, lalu mungkin hal teknis kecil ya, tapi ya kayak pakaian. Nah ini semoga kedutaan mungkin yang paling besar kemungkinannya itu kan ke Turki ya, mereka dioper ke sana. Baik. Itu semoga sudah dipersiapkan oleh kedutaan kita di sana. Baik, kalau dari Prof Hik, gimana Prof kira-kira dengan apa yang tadi disampaikan oleh KSP dan juga langkah penting yang tidak boleh dilupakan, singkat saja silakan Prof Hik. Pertama adalah jangan pernah pemerintah kita melakukan upaya diplomasi dengan Israel untuk pembebasan ini ya. Karena dalam kesempatan itu pasti Israel akan menuntut banyak hal yang tentu akan merugikan kepentingan Indonesia dan kepentingan rakyat Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu perwakilan-perwakilan kita yang ada di sekitar Israel itu harus siap siaga ketika nanti WNI kita ini dibebaskan dan mereka akan kembali ditaruh di perwakilan kita, mereka bisa difasilitasi dengan yang baik lah gitu ya. Dan yang ketiga, saya berharap bahwa masyarakat harus paham ketika pemerintah mempunyai keterbatasan dalam rangka upaya untuk melakukan pembebasan ini. Karena memang kita tidak memiliki hubungan diplomatik dan kita juga harus paham bahwa beliau-beliau yang menjadi relawan itu memang sudah siap untuk menghadapi apapun konsekuensi, termasuk bila nyawa mereka harus dijadikan taruhan. Ya, jadi kita harus respect terhadap mereka-mereka ini dan mudah-mudahan mereka berhasil dalam misinya, seperti itu. Baik, tentu harapan serupa kita sematkan ya untuk segala daya dan upaya dalam peristiwa ini, dalam persoalan ini. Terima kasih untuk informasi dan juga analisa yang dibagikan, Prof Hik dan juga Bu Mariam. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.